Pagi hari di lingkungan gunung sampah dimulai dengan suara truk sampah yang datang secara bergantian, satu persatu menurunkan isi kota. Di saat yang sama, para pemulung bergerak cepat mencari barang yang bisa menghasilkan rupiah. Beberapa meter tidak jauh dari gunung sampah, anak-anak bermain bercengkrama di jeda-jeda truk sampah yang bagi mereka bukanlah hal yang baru. Tempat pembuangan akhir Tambang Ngapa Antang yang telah ada sejak tahun 1993 ini merupakan TPA terbesar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. TPA ini beroperasi selama 24 jam setiap harinya dan menampung kiriman sampah dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang setiap harinya memproduksi sampah sebanyak 800 hingga 1000 ton. Dengan luas 20,8 hektar, daya tampung TPA ini tidak lagi memadai untuk menampung volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mencatat, laju pertumbuhan volume sampah mencapai 11,53% per tahunnya, seiring dengan pertumbuhan penduduk sekitar 1,30%. Timbunan sampah yang telah mencapai ketinggian 50 meter ini menunjukkan kondisi yang kian memprihatinkan. Tidak jauh dari TPA, sudah tersedia sekolah-sekolah baik tingkat PAUD, TK, SMP, sampai SMA yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Namun, masih kami dapati beberapa anak yang tidak bersekolah pula. Saat melakukan observasi, Wasila menanyakan apakah anak-anak ikut memulung di TPA. Para orang tua menjawab tidak. Pagi hingga siang, anak-anak mereka lebih banyak di sekolah dan bermain saat pulang. Sementara, para orang tua kebanyakan bekerja mengumpulkan sampah seperti gelas plastik yang bisa mereka jual. Aziza, seorang anak berusia 8 tahun, yang jarak rumahnya sangat dekat dengan pembuangan akhir, menghabiskan waktunya untuk bersekolah, bermain, dan membantu ibunya menjaga warung dan adiknya. Ia mengatakan terkadang membantu neneknya berjualan makanan dan minuman di gunung sampah saat libur untuk bekerja. Sementara ayahnya bekerja sebagai supir alat berat bulldozer dari pagi hingga malam. Meski di sekolah terkadang dilempari candaan anak sampah busuk oleh teman sekolahnya, ia tidak menjadikan itu sebagai hal yang mengusiknya. Bagi mereka, TPA bukan hanya tempat berakhirnya sampah kota. Ini adalah ruang hidup, tempat mereka bersekolah, bermain, dan membangun cita-cita sederhana. Rutinitas yang mungkin terlihat asing bagi banyak orang, justru menjadi keseharian yang mereka jalani tanpa banyak pilihan. Nama saya Raisa, umur 11 tahun, kelas 6 SD. Nama aku Aura Naswa, kelas 3, umur 8 tahun. Perkenalkan, nama saya Aziza, umur 8 tahun. Membersihkan. Kami nyapu, cuci piring, sekolah, main-main. Kalau udah bangun, beres-beres rumah, baru siang pergi makan, baru pergi mandi, baru pergi tidur. Pagi mandi dulu, baru langsung bereskan tempat tidur. Sama sudah mandi, pergi sekolah, pulang sekolah, langsung pergi makan dulu, baru pergi main-main. Enggak, karena dulu saya memang di situ aja. Biasa tidur? Iya, biasa aja. Tempat sampah? Tidak ada cibau, apalagi kalau hujan tidak ada cibau sama sekali. Kecuali ke atas sekali ada bau. Poluan. Karena bagus. Polwan karena mau saja karena bisa tangkap orang. Anti sekitar 20 tahun tinggal di sini. Iya. Dulu kerja
barang rongsokan tuh dipilah begitu. Tapi sekarang di sini gudang plastik. Kalau kan masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Gajinya itu per hari 50. Iya. Plastik barang dipilah di Filipina itu. Kalau suami kerja di pembuangan sampah, sebagai itu kayak operator yang alat berat itu dia kerja di situ. Terbesar itu kalau ada mobil sampah itu anak-anak takut kita nanti ada kayak tidak diinginkan begitu cuma itu baunya itu kalau ada mobil sampah itu tentang penghasilannya. Iya, di sini gampang kalau cari uang kan. Kalau tempat lain ada perlu jasa apakah itu kalau mau kerja di sini terserah kita mau kerja dapat uang, mungkin memulung dapat uang. Kalau tidak ya tidak sih. Ada perbedaannya. Lebih terasa kalau musim hujan di sini baunya menyengat baru kalau sini musim hujan juga macet itu. Kalau sakit kan pernah juga di sini pernah cacingan tuh kayak cacingan begitu kan dia makan langsung saja sembarang sudah pegang sampah begitu. Di sini menjadi anak sukses itu bisa banggakan orang tua begitu. Jadi jangan seperti kita ini tidak ada karena kan di sini tidak ceritanya kita untuk diri sendiri gitu, kita beli sendiri kayak sepatu begitu. Kalau di tempat kerja biasa ada dari bos gitu saja. Yang pengolahan sampah tentang tentang pengolahan sampah sama kayak kesehatan begitu. Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu atau seorang anak akan mampu mengatasi berbagai macam kendala atau tantangan yang ia hadapi dalam hidupnya. Bukan berarti anak tersebut tidak pernah sedih, bukan berarti anak tersebut tidak pernah merasakan kebahagiaan, tapi anak yang sehat mental adalah anak yang memiliki potensi psikologis sehingga ia mampu beradaptasi dan bahkan menghadapi permasalahan yang ia hadapi di lingkungan sekitarnya. Terkait bagaimana tumbuh kembang anak, perkembangan anak menurut Brand van Renner sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan tersebut dari mikrosistemnya hingga makrosistemnya. Salah satu lingkungan yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan yang non-manusia atau non-human, yaitu lingkungan berupa alam, lingkungan berupa fisik seperti cahaya, udara, atau bahkan bagaimana kebersihan di sekitar anak.